saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk mengerti bagaimana pola pengajaran atau pendidikan anak dalam kehidupan orang Israel. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu kepada kami hari ini. Tolong kami untuk mengerti dan beri kemampuan untuk semua orang tua menerapkan prinsip firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 7. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Kalau kita membaca ini saja, ayat-ayat ini tadi yang baru kita baca, maka kita mulai menyadari pantasanlah umat Tuhan, orang Israel itu manusia paling cerdas di seluruh dunia. Ini pendidikannya, saudara sekalian. Jadi, kalaupun kita, saudara sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat dan pemirsa yang menyaksikan program ini, orang tua Kristen menerapkan hal ini, saya yakin bahwa anak cucu kita juga akan
menjadi orang-orang yang cerdas di negeri kita masing-masing. Saya percaya sungguh-sungguh hal itu. Mari kita perhatikan hal yang pertama. Katanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pusat daripada fokus mereka ialah kepada Tuhan. Tuhan Allah kita, katanya. Itu sebabnya mengapa saya mengajak pemirsa hari ini untuk mulai mengajak anak-anak kita dari kecil, dari bayi sudah diajak fokus kepada Tuhan. Ya. Itu yang kami lakukan untuk anak kami, misalnya. Waktu dia masih kecil, masih bayi, kami ajak dia ke persekutuan. Jadi kami bertiga persekutuan. Saya main gitar, kemudian membaca renungan bersama-sama, dan dia masih tidur. Dan seingat saya, masih sampai SMP dia, kelas 1 SMP dia masih sering tertidur waktu kami sedang persekutuan. Begitu juga cucu kami yang memang kami besarkan, cucu yang paling tua yang namanya Olive, sekarang sudah kelas 6 SD. Sama juga. Berkali-kali saya melihat dia tertidur waktu kami sudah renungan, sudah selesai sebelum selesai renungan. Tetapi kami tidak peduli, dan sekarang kami sudah mulai melihat buahnya. Dulu dia tidak mau pisah dengan kami, tapi sekarang maminya sudah kembali ke Batam dari pulau, karena adiknya sudah mulai masuk TK. Sekarang aman-aman saja dia, bersama dengan mengurus adiknya dan juga bersama bantu maminya. Mengerti mas saya? Inilah yang nomor satu, fokuskan mata anak-anak kita, generasi muda, kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Anak-anak kita diajar untuk mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya berkali-kali katakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama dalam jemaat kami, tolong kalau kasih uang kepada anak-anakmu, bukan cuma perhatikan kuantitasnya, tapi juga kualitas. Saudara sekalian, saya menyiapkan juga persembahan untuk cucu-cucu saya, uang 5 ribuan ya, yang masih fresh, masih segar, masih bagus. Selain menghindarkan penyakit pada lembaran uang itu, juga menolong mereka untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu salah satu tanda kasih kita kepada Tuhan. Sekarang mari kita lihat berikutnya. Bagaimana caranya mengajarkan? Perhatikan baik-baik. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, waktu duduk, waktu berjalan, berdiri. Maksudnya apa, saudara sekalian? Dalam segala keadaan kita harus membicarakan tentang kasih kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan seluruh daya upaya, seluruh kekuatan, dan seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Itu diajarkan berulang-ulang, saudara sekalian. Jangan pernah bosan untuk mendidik anakmu untuk mengasihi Tuhan. Itu yang nomor satu. Habis itu katanya, ikatkan menjadi gelang di tangan, ya. Ikatkan menjadi gelang di tangan, ikatkan, contoh misalnya menggunakan kalung salib, ya. Itu sebabnya kita menganjurkan kalau sudah punya uang, kalau tidak punya uang ya pakai kalung salib yang bukan emas tapi perak, tidak terlalu mahal. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini, katanya, tuliskan di pintu gerbang rumahmu. Maksudnya ketika orang datang ke rumahmu, di situ tidak tertulis apa? Anjing galak.
orang tidak punya anjing, saudara sekalian. Supaya orang takut ke rumahnya, ditulis tuh, awas ada anjing galak. Lah kalau sudah mulai begitu dilihat oleh anakmu, malulah engkau. Dan bagaimana mereka mau taat kepada Tuhan kalau dari kecil sudah diajar untuk bohong, untuk nakut-nakuti orang. Jadi sekarang mari ketika orang melihat pintu gerbangmu, walaupun di sana tidak tertulis ayat, karena kita tinggal di tempat yang mungkin kurang kondusif, tetapi ketika orang melihat rumah kita, orang melihat rumah yang halamannya bersih, rumah kita dicat bagus, walaupun rumah yang sederhana, itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami berdoa, ajar kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami dan bayi kami yang sudah tua seperti hamba-Mu Tuhan, untuk mendidik cucu-cucu juga untuk mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.